Selamat datang di Jalan Terang, tempat di mana kita berbicara tentang kehidupan, perasaan, dan perjuangan jiwa-jiwa yang kuat. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sering terjadi namun jarang dibicarakan, tentang mereka yang melukaimu tetapi kemudian berpura-pura menjadi korban. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana cara menghadapi ini? Tetap bersama kami, karena ini adalah perjalanan untuk menemukan kekuatan sejati dirimu. Pernahkah kamu merasa dikhianati oleh seseorang yang kamu percayai? Mereka melukaimu, namun di hadapan orang lain, mereka justru tampil sebagai korban. Kamu merasa bingung, marah, dan tidak berdaya. Tapi hari ini, kamu tidak sendiri. Ada alasan mengapa kamu mengalami ini, dan ada cara untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Mengapa hal ini terjadi? Fenomena di mana seseorang melukaimu namun berpura-pura menjadi korban sebenarnya lebih umum daripada yang kita kira. Perilaku ini seringkali muncul dari kombinasi berbagai faktor psikologis, sosial, dan emosional. Untuk memahami mengapa seseorang melakukan ini, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam kepribadian, pola pikir, dan latar belakang mereka. Pertama, mari kita lihat ketakutan akan konsekuensi. Seseorang yang melukai orang lain tetapi berpura-pura menjadi korban biasanya melakukannya karena mereka tidak ingin menanggung akibat dari perbuatannya. Mereka mungkin tahu bahwa tindakan mereka salah, tetapi rasa takut akan dihakimi, dihukum, atau kehilangan sesuatu yang penting, seperti reputasi, dukungan sosial, atau hubungan, membuat mereka memilih jalan manipulatif. Dengan berpura-pura menjadi korban, mereka mencoba membalikkan keadaan, membuat orang lain merasa simpati kepada mereka, dan mengalihkan perhatian dari kesalahan mereka sendiri. Kedua, ada yang disebut sebagai proyeksi diri. Proyeksi adalah mekanisme pertahanan psikologis di mana seseorang memindahkan kesalahan atau kelemahannya kepada orang lain. Orang seperti ini seringkali tidak mampu menerima kenyataan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Mereka merasa terlalu sulit atau menyakitkan untuk menghadapi kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka memproyeksikan perasaan bersalah itu ke orang lain, dalam hal ini, dirimu. Ketiga, kita harus mempertimbangkan rasa tidak aman dan ego yang rapuh. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki harga diri yang rendah tetapi menyembunyikannya dengan cara yang sangat defensif. Mereka tidak bisa menerima kritik atau tantangan terhadap citra diri mereka. Ketika mereka melukai orang lain, mereka tahu, di lubuk hati mereka, bahwa tindakan itu salah. Namun, daripada menerima dan belajar dari kesalahan, mereka merasa lebih aman untuk memainkan peran korban. Dalam posisi ini, mereka tidak hanya menghindari tanggung jawab tetapi juga mendapatkan perhatian dan simpati dari orang lain. Selain itu, ada juga elemen manipulasi sosial. Beberapa orang sangat terampil dalam memanipulasi situasi untuk keuntungan pribadi. Dengan berpura-pura menjadi korban, mereka dapat mengontrol narasi. Mereka tahu bahwa orang-orang cenderung berpihak pada yang terlihat lemah, sehingga mereka menciptakan cerita di mana mereka menjadi pihak yang teraniaya. Ini seringkali dilakukan untuk mendapatkan dukungan, membangun aliansi, atau bahkan untuk menghancurkan reputasi orang yang sebenarnya mereka lukai. Yang terakhir, kita harus mempertimbangkan lingkungan dan pola asuh. Beberapa orang belajar pola ini sejak kecil. Mereka mungkin tumbuh di lingkungan di mana berpura-pura menjadi korban adalah cara efektif untuk mendapatkan perhatian atau menghindari hukuman. Misalnya, seorang anak yang selalu berhasil lolos dari kesalahan dengan menangis atau menyalahkan saudaranya mungkin membawa pola perilaku ini hingga dewasa. Namun, apapun alasan di balik perilaku mereka, penting untuk diingat bahwa tindakan mereka bukan tentang dirimu. Apa yang mereka lakukan adalah refleksi dari kelemahan, ketidakdewasaan, atau luka emosional mereka sendiri. Mereka mungkin menyakitimu, tetapi itu bukan karena kamu layak untuk disakiti. Kamu menjadi sasaran mereka karena mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka merasa terancam, entah itu ketulusan, kekuatan, atau bahkan kebahagiaan yang kamu miliki. Jadi, ketika kamu bertanya, mengapa mereka melakukan ini? Jawabannya adalah ini, karena mereka belum mampu menghadapi diri mereka sendiri. Dan meskipun menyakitkan, ketahuilah bahwa ini adalah tanda bahwa kamu bukan orang biasa. Jiwa yang terpilih seringkali menjadi cermin bagi orang lain, membuat mereka melihat bayangan mereka sendiri, bahkan ketika mereka tidak mau mengakuinya. Dampaknya pada jiwa kita. Saat seseorang melukaimu dan kemudian berpura-pura menjadi korban, dampaknya pada jiwa tidaklah sederhana. Situasi ini bisa sangat membingungkan, menyakitkan, dan bahkan merusak secara emosional. Rasa sakit yang kamu alami tidak hanya berasal dari tindakan mereka, tetapi juga dari distorsi kebenaran yang mereka ciptakan. Dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan, emosi, mental, sosial, dan bahkan spiritualmu.
Mari kita bahas lebih dalam bagaimana pengalaman ini bisa memengaruhi jiwa kita. 1. Kebingungan yang melelahkan. Ketika seseorang menyakiti kita tetapi kemudian berpura-pura menjadi korban, itu menciptakan semacam distorsi realitas. Kamu mungkin mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah aku yang salah? Apakah aku terlalu sensitif? Rasa bingung ini seringkali membuat kita merasa seolah-olah kita sedang kehilangan pijakan. Kamu berada dalam perang psikologis, di mana logika dan emosi terus bertarung, dan ini sangat melelahkan secara mental. 2. Kehilangan kepercayaan pada orang lain. Ketika kamu dikhianati oleh seseorang yang dekat atau yang kamu percayai, itu bisa membuatmu sulit untuk membuka hati kepada orang lain. Kamu mungkin mulai mempertanyakan niat setiap orang di sekitarmu. Apakah mereka benar-benar tulus? Atau apakah mereka juga akan melukaimu di masa depan? Kehilangan kepercayaan ini bisa membuatmu merasa terisolasi, menjauhkan dirimu dari hubungan yang sehat dan mendukung. 3. Luka pada harga diri. Dampak terbesar lainnya adalah pada harga diri kita. Ketika seseorang memutarbalikkan fakta dan menggambarkan dirimu sebagai pihak yang salah atau buruk, kamu mungkin mulai meragukan dirimu sendiri. Ini disebut sebagai gaslighting, sebuah bentuk manipulasi emosional di mana korban dipaksa meragukan ingatan, persepsi, atau akal sehatnya sendiri. Akibatnya, kamu bisa merasa kecil, tidak berharga, atau bahkan merasa bahwa kamu memang pantas diperlakukan seperti itu, meskipun kenyataannya tidak demikian. 4. Perasaan tidak berdaya. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat kebenaran diabaikan, terutama ketika kamu adalah korbannya. Ketika mereka berpura-pura menjadi korban, kamu mungkin merasa tidak berdaya karena narasi mereka mendapatkan simpati dari orang-orang di sekitar. Kamu tahu apa yang terjadi, tetapi sulit untuk menjelaskan kebenaran tanpa terlihat defensif. Rasa tidak berdaya ini bisa membuatmu merasa seperti tidak memiliki kendali atas hidupmu sendiri. 5. Dampak pada kesehatan mental. Stres yang berkelanjutan dari situasi ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, atau bahkan trauma emosional. Perasaan diserang secara emosional tanpa kesempatan untuk membela diri bisa menciptakan luka yang mendalam. Beberapa orang mungkin bahkan mengalami gejala PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, terutama jika pengalaman ini terus berulang. 6. Kehilangan rasa aman di dunia. Pengalaman ini bisa mengguncang pandangan kita tentang dunia. Sebelum ini, mungkin kamu percaya bahwa orang-orang pada dasarnya baik dan adil. Namun, setelah mengalami pengkhianatan semacam ini, kamu mungkin mulai melihat dunia sebagai tempat yang penuh dengan kebohongan, manipulasi, dan ketidakadilan. Perubahan ini bisa membuatmu merasa seperti kehilangan tempat berpijak, seolah-olah dunia ini tidak lagi ramah. 7. Menghadapi kesendirian. Dalam situasi seperti ini, kamu mungkin merasa sendirian. Tidak semua orang akan memahami apa yang sedang kamu alami, terutama jika pelaku berhasil meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa merekalah yang benar. Kesepian ini bisa menjadi beban emosional yang sangat berat, membuatmu merasa terisolasi dalam perjuanganmu sendiri. 8. Tantangan spiritualitas. Bagi sebagian orang, situasi ini juga bisa memengaruhi hubungan spiritual mereka. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan hal seperti ini terjadi, atau apa yang kamu lakukan hingga layak mendapatkan perlakuan seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menggoyahkan iman atau keyakinanmu, meskipun pada akhirnya ini juga bisa menjadi peluang untuk mendalami keimanan dan menemukan makna baru dalam penderitaanmu. Bagaimana mengatasinya? Meskipun dampaknya sangat berat, penting untuk diingat bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Situasi seperti ini, meskipun menyakitkan, dapat menjadi momen transformasi. Dengan refleksi, dukungan, dan waktu, kamu bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Pengalaman ini dapat mengajarkanmu untuk lebih bijaksana dalam memilih siapa yang layak untuk dipercaya, untuk lebih mencintai dirimu sendiri, dan untuk menemukan keberanian untuk berdiri teguh dalam kebenaranmu, meskipun dunia di sekitarmu tidak memahaminya. Pada akhirnya, jiwa yang terluka bisa sembuh. Bahkan, luka itu bisa menjadi sumber kekuatanmu. Ingatlah bahwa apa yang mereka lakukan tidak mendefinisikan siapa dirimu. Yang terpenting adalah bagaimana kamu merespons dan terus melangkah maju. Bagaimana cara menghadapinya? Ketika kamu menghadapi seseorang yang melukaimu tetapi berpura-pura menjadi korban, situasinya bisa sangat kompleks dan melelahkan secara emosional. Rasa sakitnya bukan hanya karena tindakan mereka, tetapi juga karena kebohongan dan manipulasi yang mereka sebarkan untuk membangun citra palsu sebagai korban. Namun, kamu tidak harus terus merasa terjebak atau tidak berdaya.
Ada langkah-langkah yang dapat kamu ambil untuk menghadapi situasi ini dengan bermartabat dan menjaga kedamaian batinmu. 1. Sadari bahwa kebenaran tidak membutuhkan pembelaan berlebihan. Langkah pertama dalam menghadapi situasi ini adalah menyadari bahwa kebenaran tidak pernah membutuhkan pembelaan yang berlebihan. Meskipun mereka berusaha memutarbalikkan fakta dan menggambarkan dirimu sebagai pihak yang salah, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Jangan merasa bahwa kamu harus terus-menerus membela dirimu sendiri kepada semua orang. Semakin banyak kamu mencoba menjelaskan atau membuktikan dirimu benar, semakin besar kemungkinan mereka akan menggunakan energi itu untuk memutarbalikkan narasi. Sebaliknya, fokuslah pada integritasmu. Lakukan hal-hal yang menunjukkan siapa dirimu sebenarnya tanpa perlu terjebak dalam drama yang mereka ciptakan. Biarkan tindakanmu menjadi bukti yang lebih kuat daripada kata-kata mereka. 2. Hindari konfrontasi langsung yang tidak produktif. Ketika kamu menghadapi seseorang yang berpura-pura menjadi korban, insting pertamamu mungkin ingin membongkar kebohongan mereka secara langsung. Namun, seringkali ini bukan langkah yang efektif. Orang seperti ini pandai memanipulasi emosi, dan mereka akan menggunakan setiap kata atau tindakanmu untuk memperkuat narasi mereka. Alih-alih terjebak dalam konfrontasi yang tidak produktif, pilihlah untuk menjaga jarak secara emosional. Jika mereka mencoba memancing reaksimu, tahan diri dan tetap tenang. Ketika kamu tidak memberikan bahan untuk mereka manipulasi, mereka akan kehilangan kekuatan atasmu. 3. Temukan dukungan dari orang-orang yang peduli. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mengenal dan peduli padamu. Mereka adalah tempat di mana kamu bisa merasa didengar, dimengerti, dan didukung. Jangan ragu untuk berbagi apa yang kamu rasakan kepada mereka, tetapi pastikan kamu melakukannya dengan bijaksana. Pilih orang-orang yang tidak hanya simpatik tetapi juga mampu melihat situasi secara objektif. Jika kamu merasa kesulitan menemukan dukungan di lingkaran terdekatmu, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari konselor atau terapis. Mereka dapat membantumu memahami dan memproses emosi yang muncul, serta memberikan strategi untuk menghadapi situasi ini secara sehat. 4. Bangun batasan yang jelas. Ketika seseorang melukaimu dan mencoba memanipulasi narasi, penting untuk menetapkan batasan yang tegas. Ini bisa berarti mengurangi interaksi dengan mereka, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Jika kamu merasa mereka terus-menerus mencoba memanipulasi situasi, pertimbangkan untuk sepenuhnya memutus hubungan. Batasan juga mencakup melindungi energi emosionalmu. Jangan biarkan apa yang mereka katakan atau lakukan memengaruhi pandanganmu terhadap dirimu sendiri. Ingatlah bahwa tindakan mereka adalah cerminan dari masalah mereka, bukan dirimu. 5. Fokus pada pertumbuhan diri. Salah satu cara terbaik untuk menghadapi situasi ini adalah dengan menggunakan pengalaman tersebut sebagai katalis untuk pertumbuhan pribadi. Alih-alih terjebak dalam rasa sakit atau kemarahan, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Mungkin ini adalah pelajaran tentang bagaimana mengenali tanda-tanda manipulasi lebih awal, atau mungkin ini adalah kesempatan untuk memperkuat kepercayaan dirimu. Jiwa yang terpilih seringkali menghadapi tantangan besar karena mereka memiliki potensi besar untuk tumbuh. Ingatlah bahwa pengalaman ini, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari perjalananmu menuju menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. 6. Percayakan waktu untuk mengungkap segalanya. Manipulasi mungkin tampak berhasil dalam jangka pendek, tetapi kebohongan tidak pernah bertahan lama. Percayalah bahwa seiring waktu, orang-orang akan mulai melihat siapa sebenarnya yang jujur dan siapa yang bermain peran sebagai korban. Sementara itu, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, dirimu sendiri, tindakanmu, dan reaksi emosionalmu. Seseorang yang berpura-pura menjadi korban biasanya tidak bisa mempertahankan citra itu dalam jangka panjang, terutama jika kamu tetap tenang dan menjaga integritasmu. 7. Berdoa dan memaafkan untuk ketenangan batin. Memaafkan seseorang yang telah melukaimu bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan. Sebaliknya, ini adalah cara untuk melepaskan beban emosional yang mereka tinggalkan di dalam dirimu. Berdoalah untuk kedamaian dan kekuatan, serta untuk membuka hatimu agar mampu melepaskan rasa dendam. Ketika kamu bisa memaafkan, kamu tidak hanya membebaskan mereka dari pikirannya, tetapi juga membebaskan dirimu dari luka yang terus-menerus menyakitimu. Berdoalah untuk kedamaian dan kekuatan, serta untuk membuka hatimu agar mampu melepaskan rasa dendam. Ketika kamu bisa memaafkan, kamu tidak hanya membebaskan mereka dari pikirannya, tetapi juga membebaskan dirimu dari luka yang terus-menerus menyakitimu. Ketahuilah bahwa menghadapi seseorang yang melukaimu dan berpura-pura menjadi korban adalah ujian yang berat, tetapi ini juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan betapa kuatnya jiwamu. Dengan menjaga ketenangan, menetapkan batasan,
dan fokus pada pertumbuhan pribadi, kamu tidak hanya akan melewati situasi ini, tetapi juga menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih damai. Ingatlah bahwa kamu adalah jiwa yang terpilih, dan ujian seperti ini hanyalah langkah kecil dalam perjalanan panjangmu menuju kebesaran. Kamu mungkin tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tetapi kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu merespons. Jangan biarkan mereka yang melukaimu merampas kedamaianmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan perjalanan ini adalah bagian dari takdirmu sebagai jiwa yang terpilih. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temanmu yang membutuhkan. Tuliskan di kolom komentar, apakah kamu pernah menghadapi situasi seperti ini? Bagaimana kamu mengatasinya? Ingat, di sini kita berbagi, saling mendukung, dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.